Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini mungkin gua nih pengen bikin konten ya. Dimana konten ini kita akan membahas masalah relawan koin. Dimana relawan koin ini nih banyak nih, kayaknya sih seru untuk diperbincang-bincangkan. Gue pengen ya kita pengen bahas bicara-bicara santai lah. Apa sih itu mengenai relawan koin dan apa-apa sih yang di dalam itu kita akar-akaran semua kita bakal bahas. Ini kebetulan di samping gue nih ada ketua relawan koin sendiri, Bang Ucil namanya. Oke, assalamualaikum Bang Ucil. Assalamualaikum. Bang Ucil, apa kabar Bang Ucil hari ini Bang Ucil? Baik Bang Mantri. Ini resmi namanya. Iya deh. Kita juga santai aja santai. Aning sebenarnya pengen nih Bang. Gua geget. Geget gimana? Santai Bang, santai Bang kita. Santai. Jadi gini Bang, aneh kan nih mau bikin konten Bang. Iya. Cuman mau ngebahas untuk masalah relawan koin yang Oh, ada iya. di kampung kita nih di Iya, RW iya. 04 di Sangan Ciputat Bang. Di sini kebanyakan Bang, ada denger nih Bang, relawan koin ini banyak apresiasinya Bang, dari aparat setempat, Alhamdulillah. dari warganya juga, dari donatur juga. Jadi Andi ada beberapa pertanyaan nih Bang buat Abang nih Bang. Iya. Ya mohon dijawab aja Bang, dengan santai aja Bang. Oke. Jawab dengan santai biar kita juga tahu nih fungsi dan tujuan relawan koin itu seperti apa Bang. Kayak ujian gue ya. Jadi gini Bang, ini ada pertanyaan Bang, yang mungkin dari mewakili dari teman-teman semua nih ya. Ya. Apa gue mau nanya nih Bang, itu relawan koin itu apa sih Bang? Relawan koin itu sebuah organisasi ya kan. Organisasi yang dimana kita gua nih sama teman-teman gue itu ngumpulin uang koin gitu. Nah, uang koinnya kita kumpulkan itu ya itu kita salurkan untuk orang-orang yang tidak mampu pakai miskin. Ya pokoknya itulah Jadi kalau koinnya. Jadi itu abang biasa ngumpulin koin-koin yang kepake gitu Bang? Iya. Koin-koin apa aja tuh Bang? Ya 100-200 perak sih itu kita kumpulin per 2 minggu kita muter ke warga kita ambilin seperti itu ya. Ya syukur-syukur sih kadang-kadang juga ada juga yang ngasih ribuan lah apalah bahkan 5.000 ya. Itu tergantung orang yang mau beramal aja sih. Tapi tujuan kita itu ya koin aja. Itu dari warga sendiri koin atau dari luar gitu? Ya alhamdulillah sih pas periode pertama sih kita bikin ini kan udah hampir 1 tahun ya. Udah hampir 1 tahun. Iya, udah hampir 1 tahun. Periode pertama itu sebenarnya banyak donasi dari luar. Kayak dari Jawa ada, terus yang dari Bogor juga ada, bahkan dari kampung-kampung sebelah kayak Pangkalan Jati atau Sunda Bintaro tuh banyak. Oh gitu. Jadi itu udah 1 tahun, berarti otomatis dalam 1 tahun itu Bang, berarti kan setidaknya kalau misalkan ngumpulin koin kayak gitu tuh Bang ya, Ya, lama ya Bang ya, Ya. istilahnya Bang ya. ya lumayan lah. Lumayan lama ya. Nah itu kita juga mau nanya nih Bang, itu kan komunitas ya jatuhnya ya Bang Ya, ya, komunitas. bukannya jatuh bukan yayasan ya Bang. Bukan, Nah, kita organisasi kecil ya. aja. Nah kalau komunitas begitu Bang, otomatis kan dia ada tuh namanya kepemudaannya. Ya, Bang, tadi ya omongan tadi Bang nih, ya kapan nih Bang komunitas relawan koin itu? Awal-awal mulanya dah. Mulanya sih ya itu dari obrolan namanya ada Abang Ican Daniel. Waktu itu dia ya itu sih obrolan kosong aja ya sebenarnya. Dia ngusulin waktu itu bikin donasi koin 500 perak gitu kan. Untuk orang sakit, untuk ya pokoknya orang-orang yang nggak mampu lah. Tapi lebih mayoritas waktu itu bentukannya orang sakit. Wah, akhirnya ya karena obrolan pepesan kosong aja ya udah gua skip aja kan. Gua nggak Diabaikan ya, lah. gua abaikan lah karena gua tahu Cuma dia omongan aja ya, lah istilahnya. orangnya suka bercanda atau gimana. Oke. Nah setelah selang 2 bulan 3 bulan ya gua sempat ada kasus lah gitu kan. Ditambah anak-anak tuh di lingkungan, gue pikir juga gue selalu banyak obrolan di situ. Setiap kita yang nongkrong nih, warga tuh selalu menganggap kita tuh ya lu nongkrong negatif gitu. Anak muda tuh selalu nongkrong negatif gitu. Itu dari warga dan aparat setempat. Ya sempat ada obrolan-obrolan seperti itulah dan itu memang udah dari tahun ke tahun gitu. Nah di situ akhirnya gue buktikan, gue bilang boleh juga nih gue bikin koin.
gitu. Jadi gue cuma mau menunjukkan ke warga gitu, bahkan aparat tempat, kita nih anak muda nih nongkrong bukannya hanya sekedar Nongkrong negatif aja. gitu, iya. Pasti dari tongkrongan itu tercetus lah ide-ide yang memang positif lah. Akhirnya gue kepikiran ini harus dibentuk gitu, harus gue bentuk. Ya gue temuin lah anak-anak muda ya, maksudnya yang bisa dikatakan itu yang punya power lah sedikit-sedikitnya. Gue ajak ngobrol-ngobrol yang lain, mereka setuju ya ayo gue bentuk. Cuman sistemnya gue ubah. Oke. Sistemnya gue ubah. Gue pikir kalau 500-an itu kan orang masih banyak yang butuhkan, gitu. Betul. Entah buat jajan anaknya atau apa. Akhirnya gue pikir ya udah, yang memang uang yang di mata orang tuh nggak halayak tidak buat digunakan ya, kayak cepet 200 tuh kadang-kadang masih geletak di jalan gitu. Oh, Nah, akhirnya gue cetusin ya udah kita donasi koin 100-200 perak aja. oke. Kalau untuk kebentuknya itu sendiri di tanggal 1 Juli 2019. 1 Juli 2019, berarti pas lebaran kalau nggak salah. Ya pas habis lebaran banget lah, habis lebaran banget dah. Tapi dari situ ya, jadi abang intinya ngumpulin dulu teman-teman. Ya. Jadi dari pikiran abang yang namanya itu koin yang sebenarnya tidak berharga, tapi abang berpikir supaya berharga itu mau diapain. Ya. Tapi dari situ abang mencari teman-teman supaya kebentuk nih untuk penggalangan koin ini sendiri. Ya benar. Nah itu kalau misalkan untuk sendiri nih bang ya, kalau untuk menjalaninnya nih, jalanin buat ke warganya sendiri, apakah langsung ngecrekin ataukah kita sosialisasi dulu sama warganya biar mereka tahu atau gimana tuh bang? Kalau untuk sistemnya awal mulanya gue kumpulin dulu anak muda, karena gue kan waktu itu cuma ngobrol sama yang minimal yang tua-tuanya dulu lah gitu kan. Yang tua-tuanya udah support, ya gue kumpulin anak muda, mereka ngedukung, semuanya juga mau, ada niat baik lah untuk koin ini gitu. Ya udah dari situ gue ikutin prosedur, kita temui aparat setempat dan mereka juga sangat dukung gitu untuk kegiatan-kegiatan kita. Ya udah di situ mulai kita bikin sistemnya seperti kapan nih kita mulai gitu, dan sistemnya gimana untuk penarikan keluarganya, seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Nah di situ kita bentuk organisasinya, ketua, strukturnya, semua segala macam. Nah kebetulan ya karena gue yang mencetuskan, gue sebagai ketua saat itu. Nah sistemnya sendiri kita dengan persetujuan dari struktur itu, kita muter itu 2 minggu sekali. 2 minggu sekali itu kita muter, kita kumpulin uang-uang dari warga. Ya alhamdulillah antusias warga ternyata besar di situ, gitu. Ya karena gini loh, ini modal orang tuh untuk beramal dengan cara yang mudah buat dia. Gitu. Kadang-kadang kan orang kalau beramal dengan uang 5 ribuan langsung agak berat. 5 ribu lebih baik buat anak gue jajan. Yang penting ikhlas ya bang. Yang penting ikhlas. Ya, gitu. percuma kalau misalkan istilahnya nih kita punya duit banyak. Tapi kita beramal terus di pengen tahu orang istilahnya gitu. Ya itu jatuhnya ria ya bang ya. Ria lah itu. Nah kita di sini berarti benar-benar yang istilahnya orang yang pengen banget beramal, tapi setidaknya dia punya uang sedikit tapi dia pengen beramal. Nah itu sama aja bang, namanya dicatat ya bang ya. Ya benar-benar. Masya Allah, tujuan abang berarti benar-benar berkah banget nih bang. Ya alhamdulillah ya. Itu kendaraan abang nih nanti ke depannya nih bang. Gue juga nggak bisa kerja sendiri ya kalau nggak ada teman-teman gue juga, istilah kata gue juga pasti nggak akan jalan gitu kan. Yang jelas gue cuma ngasih ide dan mereka ngedukung, yang jelas tanpa dukungan orang-orang atau teman-teman gue sendiri pun ya ini nggak akan pernah jalan gitu. Terus kalau misalkan nih bang, tujuan dari relawan koin itu sendiri itu apa sih bang? Tujuannya nih? Kalau tujuan nih kita bikin organisasi ini sebenarnya sebagai wadah lah gitu, sebagai wadah ajang untuk orang beramal gitu. Ya kita jadi wadah aja sebagai orang mau beramal ya lewat kita gitu. Nah kita ini sebagai penyalurnya aja gitu. Bahkan keuntungannya sendiri pun kita nggak ada. Gitu. Maksudnya ya kan maaf nih bang ya. Kalau yayasan sendiri nih, kalau kita ngomongin masalah yayasan dulu deh bang. Di luar dari organisasi relawan ini. Kalau misalkan nih kalau yayasan sendiri, setahu saya kan itu dia kalau untuk ngebentuknya itu ya mungkin nanti dia ada tempat, terus lagi ada sekretariatnya, terus lagi nanti dia ada istilahnya tuh ada gaji atau gimana pun ya, setahu saya seperti itu bang. Tapi dari organisasi relawan koin sendiri ini berarti benar-benar pure untuk membantu
masyarakat Bang. iya. Jadi dari yang anggotanya nih nggak sepeser pun minta atau apa begitu Bang? Ya sebenarnya gue selalu bilang sama anak-anak sebenarnya di kegiatan amal ini ya namanya sistemnya sama aja, mungkin bisa dikatakan sama aja sama zakat gitu loh. Berapa persen dari itu ada uang capek untuk kita gitu. Gue bilang sama anak-anak ya memang nggak apa-apa lu gunain, cuman ya lu tahu batasan berapa persen yang harus lu gunakan gitu. Tapi dari anak-anak sendiri pun alhamdulillah mereka ikhlas. Mereka ya udahlah kita nggak usah ngambil bang gitu, udah kita salurkan aja keseluruhannya ya. Buat gue itu poin plus buat anak-anak, poin plus aja sih buat anak-anak gitu loh. Jadi istilahnya nih buat misalnya ya relawan kawan ini terbentuk nih tujuannya benar-benar mulia Bang. Kalau menurut aneh nih ya, menurut gue nih, kayaknya nih kita harus contoh benar-benar remaja RW 04 nih kepemudaan ini buat relawan koin sendiri nih, mencontoh benar-benar keikhlasan dia untuk mencari koin sendiri, mencari istilahnya itu pahalanya dia. Tapi di samping itu dia tidak mengambil sepeser pun dari uang tersebut. Ya mungkin kalaupun misalkan diambil pun ya buat minum-minum aja Bang. Ya gitu, paling ya? aku aja sih gitu, gitu, buat oke. aku aja. Terus di sini Bang, Ayah mau jangan cuma satu nih Bang. Visi misi nih Abang nih. Kan udah tujuan tuh nanti Abang Ya. udah membentuk semua. Visinya pasti ada Bang. Seenggak-enggaknya untuk menguatkan anggota-anggota Abang nih supaya kita ngerjain ikhlas nih. Gitu Bang. Kalau untuk visinya sebenarnya yang gue bilang tadi, menjadi sebuah organisasi kecil yang menjadi sebuah wadah ya untuk ajang orang tuh untuk beramal gitu. Itu untuk visinya sebenarnya. Nah kalau untuk misinya sendiri sih ya mesetarakan lah si kaya yang dan si gitu. kaya dan Oke, si paham, miskin paham, gitu paham. kan. Nah, maksudnya biar nggak ada batasan lah antara si kaya dan si miskin gitu. Kadang-kadang ya kalau bicara per-peran aja sih ya, maksudnya kadang-kadang nih orang yang mapan ngeliat orang yang tidak mampu susah itu kadang-kadang biasa aja. Iya betul Bang. Respeknya Betul, ya Bang. gua nggak tahu lah, mungkin nggak semuanya seperti itu ya gitu. Tapi gua lihat kebanyakan kayak gitu, makanya di sini gua bikin ya misinya seperti itu, mesetarakan kesenjangan si kaya dan si miskin gitu. Itu satu. Kedua sebenarnya menjadi wadah untuk orang beramal dengan cara yang mudah. Itu aja sih sebenarnya. Jadi intinya nih untuk visi dan misi sendiri ini aku mencoba lah untuk mensejahterakan antara miskin dan kaya. Jadi yang miskin dan yang kaya semua sama semua yang miskin. Istilahnya kita sebagai makhluk hidup Allah Subhanahu wa taala nih istilahnya nih sesama kita sama-sama derajat lah Bang. Ya, Kata Allah tuh nggak ada apa-apanya buat kita Bang ya. Kecil lah kita. Ya buat Bang ya istilahnya. Amin, abang, amin. Abang tuh benar-benar Bang. Ya ngeliat mukanya muka sangar nih bilang itu. Muka-muka penjahat, cuman di hatinya nah, ini. petatoan. Iya, dia ya itu Bang, masa silam lah Bang ya. Ya. Terus Ya jangan ngelihat ininya lah. Satu kadang buat masyarakat sendiri juga pesan gua jangan pernah ngelihat orang itu dari fisik. Betul. Kadang hati orang tuh juga beda. ada bahasa Inggris tuh Bang apa Bang? Gua nggak ngerti dah kalau yang itu mah gua nggak ngerti dah. Ya jangan tanya bahasa Inggris. Gua biasa main di Bulakan, iya kan? Gua biasa main di Bulakan. Nah, ini ya Bang, cuman ya saya mah cuma saran gitu ya Bang ya. Iya iya. Kan misalkan di setahun, 2 tahun. Ini jangka panjang atau cuman buat event-event aja nih Bang? Kalau Ya. seperti ini Bang. Kalau bisa dikatakan pengennya gua ya itu jangka panjang. Dikala gua nanti memang sama teman-teman gua memang udah istilah kata nggak mampu gitu untuk menjalankan organisasi ini, gua harap sih ada penerusnya lah Oke, gitu. oke. Karena kan kebetulan di koin ini kebanyakan orang-orang yang udah berkeluarga ya. Iya, Kita iya. tahu batasan nih. Kadang yang orang udah berkeluarga ini dia punya keluarga sendiri yang harus mereka urus Oke, gitu kan. bener-bener. Ya harapan gue sih jangka panjang lah. Oh, jadi istilahnya nih masih jangka panjang dengan catatan mudah-mudahan kedepannya itu bisa lebih baik lagi Bang. Iya, Nah bisa. dari kalau jangka panjang seperti itu Bang, misalkan nih Bang ya, kan kalau di kampung kita nih yang namanya orang kampung, namanya koin, kalau Iya. kita ambilin dari per setahun 2 tahun, kan lama kelamaan terkikis tuh Bang. Habis. Iya. Gue boleh minum nggak? Boleh Bang, Ya, silakan, Bang. salat gua. Iya. Ya, Nah, maksudnya gini Bang, kalaupun misalkan habis, otomatis kan apa yang udah disumbangin, apa yang udah disalurin itu takutnya nanti berkurang nih di dalam pendanaan Abang. Itu selain dari koin itu Bang,
itu tujuan apa tuh bang ininya bang? Oh, Selain abang mencari koin, yang lain tuh apa bang? Inovasinya Iya, gitu inovasinya. maksudnya. Ya sebenarnya waktu itu gua ada dari kebetulan ya di organisasi gue sendiri sih kebanyakan anak-anak yang idenya tuh bagus-bagus. Gue bilang waktu itu ada satu cetusan dari humas gue sendiri waktu itu Johan. Dia bilang gimana coba kita kumpulin minyak-minyak bekas. Oke. Gitu. Karena minyak bekas itu pun sebenarnya kalaupun kita tarikin itu hal yang positif juga buat lingkungan. Sorry bang, minyak bekas dengan catatan minyak jelantah atau minyak yang gimana nih? Iya minyak jelantah, minyak yang udah nggak kepake, yang orang 3 kali 4 kali pakai gitu. Warga. Oh, Gitu. Jadi intinya abang ngumpulin itu juga. Ngumpulin ya daripada dia buang di got airnya mampet, Bener. ya kan lebih baik kita manfaatkan, kita kumpulin, kita kasih sebagai wadah juga lah untuk pembuangan mereka gitu loh. Nah dari minyak bekas itu kita kumpulin, nah kebetulan ada penadahnya. Oh gitu. Nah Jadi- uang-uang dari hasil minyak yang kita jual itu ke penadah, itu kita larikan lagi tetap ke koin. Koin pun ada penadahnya juga. Koin pun ada, alhamdulillah gitu. ada. Jadi abang nggak ke Nggak repot lah. warung, nggak repot-repot Nggak bang ya. repot, Alhamdulillah bang ya. Berarti istilahnya abang melakukan sesuatu pasti ada jalannya, Iya, kayak iya. gitu bang ya. Iya. Nah, terus aja mau nanya juga nih bang, untuk masalah minyak, terus masalah koin. Selain itu bang, ada lagi nggak bang yang inovasi abang tuh? Oh kalau gue sih sebenarnya bikin inovasi itu dari periode pertama gue udah bikin. Periode pertama itu karena kita nggak ada kas ya, gimana cara mulai untuk kayak ATK-nya atau apalah kita bikin surat menyurat untuk ke aparat gitu. Nah dari situ gue kembangin dari baju. Gue coba bikin baju untuk komunitas saya dulu aja nih. Oh gitu. Untuk berapa orang Sablon. ya? Sablon baju relawan koin. Ya kebetulan gue nggak bawa bajunya. Oke. Gitu. Dari situ gue bikin. Nah dengan harga 60.000 gue jual 70.000. Cuman gue bilang sama orang yang beli, sisanya itu untuk dilarikan ke koin. Oh itu dari awal mula tuh. Itu awal mula. Jadi istilahnya kas pertama yang Kas masuk pertama. pendanaan ke relawan koin sendiri. Iya benar. Wow. Terus gantungan kunci gue bikin, topi gue bikin. Gitu. Nah ya itu keuntungannya semua ya pure untuk koin. Boleh nih bang ya, kalau ada nanti ada sablonan, saya boleh buat minta. Boleh lah nanti. Tapi boleh nggak tuh orang luar bang untuk memakai alma mater itu bang sendiri? Kita sih ngebebasin ya karena kita juga bukan yayasan ya. Kalau yayasan mungkin kita ada aturan ketat lah gitu kan, karena kita cuma organisasi kecil. Nah, buat gua sih siapapun di daerah manapun yang mau bikin gitu, ya kayak mungkin lo orang nih yang mau bikin nih ya kan, lo orang yang mau bikin nih ya kan di daerah lo gitu, ya entah itu di mana gitu, silakan gitu. Oh gitu. Karena berbuat baik itu bukannya gue doang gitu. Pasti setiap orang pengen berbuat baik lah. Jadi intinya kalau misalkan dari kepemudaan warga luar dah, Iya. dari orang kampung sebelah yang istilahnya pengen nih kayak komunitas abang nih, itu boleh bang, ulang Junid. Tapi dengan catatan ya mungkin dengan catatan apa gitu bang? Ya mungkin gini ya, mungkin nama nggak bisa sama lah. Oke. Dan logo juga mungkin nggak bisa sama lah. Takutnya ya maaf ya, pasti karena gue sempat obrolin juga di komunitas gue, takutnya ada masalah di daerah dia kita ke bawah. Sebenarnya sih nggak juga sebenarnya, karena permasalahan di sosial ini nggak mungkin ke polisi. Betul. Paling pembagiannya aja tidak merata, iya. komplainan dari warganya Iya. seperti itu. Karena kan waktu tujuan abang yang tadi bilang namanya relawan koin ini satu yang nggak ada namanya persenan untuk anggota sendiri. Itu kita pure ke masyarakat yang membutuhkan. Ya, benar. Tapi kan kalau untuk sistemnya di orang luar pun itu terserah dia. Terserah dia. Tapi dengan catatan lu jangan pakai nama-nama gua Ya, gitu ya bang ya. karena dia pasti tetap aja tujuan visi misinya mereka pasti sama kita. Oke. Karena udah ada satu daerah nih, ya Pangkalan Jati lah. Gua ada teman di Pangkalan Jati. Itu jatuhnya Daerah Depok, ya? Depok, Oke, daerah oke. Depok itu. Dia ada niatan mau berbuat seperti koin gini kan. Dia izin lah, ya kebetulan dia juga izin, gak semena-mena dia bikin. Dia izin, bang, gue pengen bikin ini, gitu kan. Dia bilang ya udah silakan gitu. Ya cuman ya kebetulan dia juga namanya beda. Dia namanya Arti Koin. Arti koin. Arti koin. Tapi tujuannya sama. Tujuannya sama. Nah, pikiran gua ya bagus lah. Karena apa bagusnya? Karena apa yang gua udah buat sama teman-teman gua bisa jadi contoh yang baik buat daerah orang. Bener. Mulia banget ya bang. Amin. Terus anggotanya ini kira-kira berapa orang bang yang udah ada masuk komunitas? Kalau komunitas awal banyak,
gitu. Cuma kesini ya lama-lama karena kesibukan dia, ada yang berkeluarga, Oke. ada yang bekerja gitu kan. Jadi pada intinya itu dia nggak namanya terikat ya. Ya karena kan ini Terikat jadi. kan acara sosial ya, bicara dari hati aja. Betul. Siapa yang mau beramal, siapa yang mau nyari pahala di dunia, ya mereka ikhlas aja buat bantu. Jadi intinya. Jadi gua nggak ada pemaksaan untuk ya lo harus ikut gua. Oh iya Nah, betul. Wah, mulia banget nih, Bang. Jadi intinya tetap walaupun dikit Motivasi banyak enak nih. tetap jalan ya Bang ya. Ya, Walaupun kita bersatu. iya. Berarti lu. Oke. Wah, berarti benar-benar komunitas benar-benar yang harus dicontoh nih pemirsa. Jadi istilahnya nih yang namanya organisasi apalagi mengatasnamakan relawan, di mana itu relawan itu tuh kita melakukannya secara ikhlas, apalagi membantu sesama yang membutuhkan. Itu sangat-sangat bisa dicontohkan nih. Oke teman-teman, mungkin tadi kita udah bahas semuanya apa itu mengenai relawan koin, yang apa ini bentuknya, sampai-sampai kita untuk penyalurannya kita bedah semuanya. Ya mungkin pesan kita nih, pesan saya nih buat kalian yang mencoba untuk berbuat baik, jangan dilihat dari kecil besarnya apa yang kita kasih, tapi ngelihat keikhlasan kita begitu muncul ya. Iya benar. Oke, intinya seperti itu. Ya Jalan- mungkin dari intinya ini dari Instagram sendiri atau dari telepon sendiri gimana Bang? Ya Apa Itu ya bang ya. Ini Bang? bala banget ini. orang nggak ada awal kalau orang lagi syuting pengen masuk aja. Syuting Bang. Oh iya, maaf. Ya, tar dulu ya Bang. Dah ya. Ya dia nih nabun nanti lagi. Jangan-jangan dia nih. Nah. Sorry Bang ya. Tadi ada Nggak apa-apa. Ini gimana Bang? Bang kagak tahu tuh tukang ngebonnya. Ini gimana Bang ya? Minta di Instagram atau Ada Instagramnya pokoknya nanti ada Instagramnya di bawah nih Bang lihat ya. Ya, Nanti di bawah. aneh masukin nih Bang. di latar. Iya, di bawah ini. Oh, iya, Kata orang di bawah bilang ntar ada tulisan gitu Iya. Bang. Jadi intinya semua yang kita omongin ini itu keberkahan buat organisasi itu sendiri. Cuman kalau nanti ada yang beramal ya silakan nanti berhubungannya sama Bang Ucil, bisa ngubungin temen-temennya. Jadi mungkin dari saya cukup sekian. Kalaupun misalkan nanti ada kata-kata yang salah dari saya, ada perbuatan yang salah saya ya mungkin saya minta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.